Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas pelajaran 6. Nah, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Amin. Nah, anak-anak semua, hari ini kita akan belajar pelajaran 6 tentang ayo berwudu. Nah, adik-adik semua, sebelum kita melaksanakan sholat, pasti kita harus berwudu terlebih dahulu. Karena jika kita tidak berwudu, maka kita tidak bisa untuk melaksanakan sholat. Berwudu adalah bersuci, ya. Untuk melaksanakan sholat, kita harus berwudu terlebih dahulu. Nah, anak-anak semua, pasti kita sudah pernah berwudu ya. Baik itu diajarkan oleh ayah bunda, oleh kakak, oleh adik, teman-teman, dan lain-lain. Nah, wudu artinya bersuci dengan air. Wudu merupakan salah satu syarat sah sholat. Dengan berwudu, kamu menjadi suci. Nah, anak-anak semua, mari kita bernyanyi tentang lagu berwudu dengan menggunakan nada lagu Potong Bebek Angsa ya. Marilah berwudu bersama, melakukan sholat berjamaah. Berwudu itu bersih dan suci. La 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 la. Kita ulangi sekali lagi. Ayo, sama-sama ya. Marilah berwudu bersama, melakukan sholat berjamaah. Berwudu itu bersih dan suci. La 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 la. Hore. Itu ya, wudu itu bersih dan suci. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana tata cara berwudu ya. Yang pertama, syarat wudu. Yang pertama, syarat wudu itu harus beragama Islam, mumayyiz, yaitu orang yang sudah dapat membedakan perbuatan benar dan salah, tidak berhadas besar, menggunakan air suci dan menyucikan. Artinya air itu suci dan bisa untuk dipakai untuk mensucikan. Ada misalnya airnya suci tapi tidak bisa untuk dipakai mensucikan. Apa itu? Misalnya air teh, air kopi ya, airnya boleh diminum suci, tapi untuk menyucikan tidak bisa. Kemudian tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Nah, itu syarat sah wudu ya. Kemudian kita masih di tata cara berwudu, yaitu bagian rukun wudu. Yang pertama, niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan mengerjakan gerakan secara berurutan atau tertib. Nah, ini rukun wudu ya. Selanjutnya kita masuk tata cara berwudu bagian ketiga, yaitu sunnah wudu. Nah, sunnah wudu yang pertama membaca basmalah pada permulaan berwudu. Yang kedua, menggosok gigi dan mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan. Nah, anak-anak semua, ini sunnah wudu ya. Kemudian yang keempat, berkumur dan membersihkan hidung, mengusap seluruh kepala dan mengusap kedua telinga. Jadi, mengusap seluruh kepala dan mengusap kedua telinga itu merupakan sunnah wudu. Kemudian mendahulukan anggota wudu yang kanan daripada yang kiri. Selalu mendahulukan yang kanan daripada yang kiri ya. Kemudian membaca doa selesai wudu. Nah, doa selesai wudu itu merupakan sunnah wudu, dan di dalamnya ada doa-doa. Artinya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika setelah selesai bersuci. Nah, anak-anak semuanya, mengenai berwudu pasti kita sudah pernah melakukannya ya.
Kita masuk yang bagian keempat tata cara berwudu, yaitu hal-hal yang membatalkan wudu. Maka perhatikan, ini adalah hal-hal yang membatalkan wudu. Jika kita sudah berwudu kemudian terkena hal-hal ini, maka wudu kita batal dan kita harus berwudu kembali. Yang pertama, buang air kecil, buang air besar, menyentuh kubul dan dubur atau dengan telapak tangan, kemudian tidur, ya, tidurnya telentang ya, atau sudah nyenyak. Kalau masih tidur ketika duduk belum nyenyak, tidak membatalkan wudu. Hilang akal karena mabuk atau gila. Nah, sudah jelas ini membatalkan wudu kalau sudah hilang akal ya. Misalnya hilang akal ketika mabuk, nauzubillah ya, kita haram ya untuk meminum khamar yang memabuk-mabukkan, haram. Nah, bagaimana sikapku? Aku harus berwudu ketika akan sholat. Maka kita harus berwudu dulu ketika akan melaksanakan sholat. Kalau kita sholat tidak ada wudu, maka sholatnya tidak sah ya. Nah, anak-anak semuanya, mari kita beri tanda checklist di kolom ya atau tidak. Aku mengetahui syarat wudu, sudah belum? Ya. Aku selalu berwudu sesuai ketentuan, sudah belum? Ya. Aku mengetahui sunnah wudu, tahu tidak? Iya, karena sudah belajar ya. Aku mengetahui hal-hal yang membatalkan wudu, ya, karena barusan dibahas. Aku selalu berwudu ketika akan melaksanakan sholat, pasti ya. Aku dapat berwudu dengan benar, insya Allah ya. Nah, kita sudah mengerti tentang syarat wudu, rukun wudu, hal-hal yang membatalkan wudu ya. Begitu juga sunnah wudu. Anak-anak semua, alangkah baiknya ketika kita sudah tahu tentang teorinya, kita praktek. Pertama, membaca basmalah dan berniat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Aku berniat wudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian setelah kita berniat, maka kita mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan, didahului dengan tangan kanan sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu kita berkumur-kumur sebanyak 3 kali sambil membersihkan gigi kita agar kuman-kumannya, kotoran-kotoran gigi yang sisa-sisa makanan menempel itu ikut hilang. Kemudian membersihkan lubang hidung sebanyak 3 kali agar kotoran-kotoran yang ada di dalam hidung benar-benar bersih, sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan bersih ya. Kemudian selanjutnya membasuh muka sebanyak 3 kali ya, dibasuh muka sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh kedua tangan sampai siku sebanyak 3 kali juga, pasti dan harus didahului dengan tangan kanan, kemudian baru tangan kiri ya. Kemudian di sini selanjutnya mengusap kepala dengan tangan yang dibasahi. Jangan membasuh ya, artinya dibasahi tangan, kemudian karena tangan sudah basah diusapkan ke rambut ya. Kemudian mengusap telinga kanan dan kiri. Setelah itu membasuh kedua kaki sampai mata kaki, didahului kanan lalu kaki kiri. Kanan 3 kali, kemudian kiri juga 3 kali. Nah, anak-anak semua, kita sudah praktek wudhu ya. Nah, setelah wudhu kita harus membaca doa yang artinya ini adalah sunnah wudhu, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin.
Aku bersaksi bahwasanya tidak Tuhan selain Allah yang satu, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan Rasulnya. Ya Allah, jadikanlah aku bagian dari orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku bagian dari orang-orang yang mensucikan diri, dan jadikanlah aku bagian dari hamba-hambamu yang soleh. Amin. Nah, anak-anak, mari kita praktek wudhu ya. Mari kita praktekkan wudhu. Iya, tentunya ini kita sudah belajar mengenai bagaimana cara berwudu yang baik dan benar. Sekarang giliran anak-anak semua untuk praktek ya. Mari kita praktek. Ya, alhamdulillah. Nah, insya Allah aku bisa mempraktekkan wudu ya. Anak-anak semua, mari kita checklist ya atau tidak. Aku selalu berwudu menggunakan air yang suci dan menyucikan. Ya. Aku selalu berwudu apabila akan melakukan sholat. Ya. Aku selalu berwudu secara berurutan, insya Allah. Ya. Nah, anak-anak semua, kita sudah belajar tentang syarat wudu, rukun wudu, sunnah wudu, yang membatalkan wudu, dan juga praktek berwudu. Juga dengan niat dan doa setelah wudu. Nah, doa setelah wudu merupakan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan pelajaran 6 ini ya, mengenai berwudu. Nah, marilah kita jaga wudu dan praktekkan wudu ketika hendak melaksanakan sholat pastinya. Dan berwudu juga sangat dianjurkan untuk kita semua ketika kita beraktivitas sehari-hari, agar kita selalu menjaga tubuh kita tetap suci dari hadas. Nah, anak-anak semua, mari kita jaga wudhu kita dan senantiasa memperbaharui wudhu kita jika sudah batal. Terima kasih. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.